Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dipanjatkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, senang sekali di kesempatan ini kami bisa kembali menjumpai ikhwan akhwat dalam program acara Renungan di bawah naungan Al-Quran dalam kajian Ulumul Quran. Di kesempatan ini insya Allah spesial. Semoga ikhwan akhwat dimanapun Anda berada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan di kesempatan ini kita tengah berada di kediaman Ustadz Husein Alatas. Kita akan mengkaji ilmu kajian Ulumul Quran, didampingi juga spesial ya di kesempatan ini ada Ustadz Otong dan juga Ustadz Alvan. Insya Allah kita akan mengkaji satu tema yaitu mengenai iblis. Siapakah iblis yang sebenarnya? Apakah benar Allah dari permulaan menciptakan iblis? Dan sebelum kita memasuki kajian-kajian tersebut, kita awali seperti biasa dengan baca Al-Fatihah bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ustaz Husein Alatas. Kami bersama Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, dan selanjutnya yang pertama kepada Ustadz Otong mungkin ya untuk menyampaikan pengantar dan juga pertanyaannya kepada Ustadz Husein. Dalam dialog kajian Ulumul Quran ini kami persilakan Ustadz Otong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Habib Husein Alatas, juga sahabat saya yang masih muda ganteng, Ustaz Alvan, juga Sadar Jalhaq, para kru Rasil, para pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita dapat berjumpa kembali pada kajian Ulumul Quran, di mana pagi ini temanya sangat-sangat luar biasa ya, yaitu tentang iblis ya. Dan iblis ini sekarang lagi naik daun di mana-mana ya, di seluruh dunia itu. Nah, ada hal yang menarik Bib ya, ketika Allah memberikan informasi kepada para malaikat bahwa Allah akan menjadikan khalifah ya di muka bumi ini, itu para malaikat itu ya semacam apa ya, kaget gitu ya. Kaget, kemudian ya mungkin bahasanya apa protes apa gitu ya. Kenapa engkau akan menjadikan khalifah yang akan menjadikan bumi ini menjadi pertumpahan darah ya, kerusakan. Dan dalam kenyataannya ternyata ya kalau kita lihat kenyataan sekarang ini ya di berbagai wilayah dunia, itu apa yang dianalisa para malaikat itu ternyata menjadi kenyataan ya, pertumpahan darah, kerusakan ya, termasuk COVID-19 ini ya, belum berakhir. Itu kan salah satunya, satu sisi musibah yang sangat luar biasa ya. Nah kemudian juga yang jadi masalah ini, mengapa gitu ya, akhirnya ketika diperintahkan oleh Allah ya kepada para malaikat itu untuk bersujud kepada Nabi Adam itu, para malaikat semuanya bersujud ya, tetapi ada satu dari golongan jin kalau tidak salah yang kemudian mendapatkan gelar iblis itu ya itu.
Itu kenapa sampai sejauh itu, sampai istilahnya menantang ya, bukan mentang lagi, menantang bahwa diminta diberikan tangguh umurnya untuk menyesatkan sebanyak-banyaknya setelah manusia. dia sesat, menolak untuk tunduk pada Allah kan. Gitu. Itu kan sangat luar biasa. Nah, dan ternyata kenyataannya sekarang manusia juga kok banyak yang mengikuti jejak langkah iblis gitu. Kok bisa seperti itu gitu ya gitu. Termasuk misalkan karena haus kekuasaan, ya harta benda segala macam itu. Ya kira-kira apa gambarannya itu ya yang membuat iblis membangkang, kemudian banyak orang mengikuti ya. Seharusnya itu kan kalau Nabi Adam sama Siti Hawa itu bertobat kembali kepada Allah setelah dikeluarkan dari surga ya, karena sedikit ya melanggar aturan-aturan yang Allah berikan ya. Itu seperti apa penjelasannya agar manusia itu yang sekarang misalkan karakternya rusak itu kembali menjadi lurus gitu, maksudnya jangan ngikutin langkah-langkah iblis itu. Mungkin itu Bibi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunna ilma wanfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, Ustadz Otto Surasman, Ustadz Alfan Sunardi, Kang Rizal, Hafid, Neza, Fikri, dan semua atau seluruh keluarga besar Rasil, seluruh kaum muslimin dan muslimat, begitu pula saudara-saudari seayah yang berasal dari kakek nenek yang sama. Semuanya termasuk dalam keluarga besar umat manusia yang menerima rahmat karunia-Nya. Assalamualaikum alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Tema kita hari ini dengan judul siapa itu iblis. Siapa itu iblis? Kemudian apakah benar Allah dari permulaan telah menciptakan iblis? Dengan pembangkangannya, perentangannya, keingkarannya. Karena kalau dari pertama Allah menciptakan iblis, berarti iblis dengan pembangkangan tidak melakukan kesalahan. Betul tidak? Begitu juga kata syaitan. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala dari pertama menciptakan syaitan, bagaimana syaitan dapat disalahkan? Syaitan bisa berasal dari kalangan jin ataupun manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan dalam suratul Kahfi, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Terangkan pada mereka wahai Rasulullah. Wa idh qulna di sini biasanya Al-Qur'an menggunakan kata wadhkur fil kitab. Terangkan dalam Alkitab wahai Rasulullah ketika kami berkata kepada siapa? Malaikat. Sujudlah kalian seluruhnya kepada Adam. Ini perintah dari Allah sebagai ujian bagi para malaikat. Fasajadu illa iblis. Ternyata seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Perintah Allah ditujukan kepada para malaikat. Tidak menyebutkan iblis sebelumnya. Tahu-tahu seluruh malaikat disebutkan sujud, tapi dikecualikan dari apa? Dari malaikat iblis yang menolak untuk sujud. Akhirnya sebagian orang beranggapan bahwa iblis itu berasal dari mana? Dari kalangan malaikat. Padahal jelas-jelasan iblis bukan berasal dari kalangan malaikat, tapi dia dari jenis makhluk yang lain. Oleh karena itu pada ayat berikutnya Allah terangkan kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia berasal dari kalangan jin. Tapi dia fasik, menentang
menyimpang dari perintah Tuhannya. Begitu dia menentang perintah Tuhannya dengan penuh kesombongan, Allah berikan nama iblis buat dirinya. Berikan nama iblis. Nah, pengecualian atau uslub istitsna di sini, pengecualian, namanya istitsna munqati. Istitsna munqati. Contohnya, seluruh mahasiswa telah berkumpul dan hadir. Yang tidak hadir atau yang belum hadir, dosen. Dosen bahagia dari mahasiswa bukan? Bukan. Sebelum disebutkan nggak? Sebelumnya disebutkan hanya untuk kalangan mahasiswa kan? Seluruh mahasiswa telah hadir, kecuali dosen. Ini menunjukkan bahwa dosen bukan bahagian dari mahasiswa. Pengecualian ini bukan pengecualian ya, yang bersambung antara yang sebelum dan sesudahnya. Namanya pengecualian yang terputus. Yang terputus atau istitsna munqati. Begitu juga ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Perintah ini ditujukan kepada para malaikat, tapi di antara mereka terdapat makhluk yang bernama jin. Sebelumnya hidup bersama para malaikat. Menjalankan perintah Allah, beribadah kepadanya. Sebelum bahkan Adam diciptakan oleh Allah. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin kami ciptakan min qablu sebelum siapa? Min qabli Adam, sebelum Adam. Telah hidup bersama malaikat, bahkan dalam riwayat disebutkan ribuan tahun hidup bersama para malaikat. Ketika Allah tujukan perintahnya kepada para malaikat, termasuk juga apa? Jin tadi. Ternyata dia menolak. Dia mengatakan, asjudu liman khalaqta tina. Masa saya harus sujud di hadapan makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Allah marah karena kesombongannya. Akhirnya semenjak saat itu, Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia nama iblis. Walaupun dia tahu kesalahannya, tahu bahwa yang memerintahkan adalah Allah penciptanya, dan dia menyadari bahwa dia hamba Allah, karena dia mengakui ketika dia berkata, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Tuhanku, tangguhkan aku hingga hari kebangkitan. Artinya mengakui bahwa Allah itu Tuhannya dan berkuasa atas dirinya. Tapi ternyata tetap dia berpegang pada kesombongannya, bukan minta diampuni, bukan menyesali kesalahannya, tapi dia bersikukuh untuk mengikuti kesombongan. Nah, semenjak saat itu Allah berikan dia nama iblis. Iblis artinya yang terputus dan terusir dari rahmat Allah karena kesombongan keingkarannya. Berarti dari sini kita tahu bahwa Allah tidak menciptakan makhluk yang bernama iblis dari permulaan. Tapi sifat ablasa atau iblis ini muncul akibat pembangkangannya. Berarti dia yang telah apa? Memilih kepribadian tersebut, bukan Allah. Nah, manusia juga di antara mereka ada yang taat, yang saleh, ada juga yang mirip dengan iblis. Betul enggak? Ada yang mirip dengan iblis. Oleh karena itu, Allah menyebutkan bahwa sebahagian jin dan manusia ada yang bekerja sama satu sama lain. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami telah sediakan bagi setiap nabi syaitan dari kalangan jin dan manusia. Apa pekerjaan mereka? Bekerja sama untuk mengirimkan bisikan-bisikan yang penuh dengan keindahan, padahal semuanya kepalsuan dan kebohongan. Ini pekerjaan iblis, pekerjaan syaitan dari kalangan jin dan manusia. Oleh karena itu kita jumpai bagaimana perbuatan-perbuatan yang menjijikkan, yang memalukan, perbuatan-perbuatan yang di mata orang-orang yang memiliki fitrah yang bersih merupakan perbuatan yang memalukan. Tapi di mata mereka merupakan apa? Merupakan hal-hal yang indah. Bagaimana mereka menghiasi homoseksual. Kemudian juga perbuatan-perbuatan lesbi. Ya. Kita lihat bagaimana mereka menghiasi hari sampai pada saat ini saya dengar dari mereka yang sering menyaksikan film barat. Film-film barat sekarang lagi berusaha untuk apa? Untuk membangun image seolah-olah apa?
seolah-olah yang mereka lakukan atau dilakukan kalangan homo maupun kalangan lesbi merupakan hal yang benar. Yang mengkritik mereka justru penjahat. Sekarang lagi digiring orang ke arah tersebut. Ini kan merupakan hiasan yang dilakukan syaitan. Padahal kita tahu seluruh agama termasuk agama Kristen menolak hal seperti ini. Sampai kita dengar bahwa Paus yang lalu, ya, yang berasal dari Jerman, Benedictus, ya, itu disingkirkan karena dia menolak untuk mengesahkan perkawinan sejenis. Katanya beritanya. Benar tidak benarnya, ya, wallahu alam. Tapi yang jelas sebelumnya tidak pernah terjadi seorang Paulus mengundurkan diri. Semenjak saat itu tidak lagi terdengar berita mengenai diri. Jadi kita lihat bagaimana syaitan menghiasi yang buruk menjadi indah. Allah mengatakan ini tidak benar, ini perbuatan yang keji. Mereka melawan, menentang dengan menghiasi perbuatan tersebut dengan hiasan-hiasan yang indah. Jadi kalau seandainya wabah COVID melanda dunia menjadi pandemi, tidak perlu heran. Ini baru peringatan, belum azab. Apabila azab turun akan lebih dahsyat, mengerikan lagi. Jadi iblis itu kata sifat. Kata sifat. Syaitan juga merupakan kata bisa berlaku untuk manusia, bisa berlaku juga untuk jin. Jadi Allah tidak pernah dari permulaan menciptakan makhluk yang bersama iblis yang membangkang, yang menentang, tapi jin yang tadinya berkumpul bersama para malaikat yang taat kepada Allah, begitu membangkang menentang perintah Allah dengan penuh kesombongan, Allah berikan dia nama iblis. Padahal dia berasal dari kalangan jin. Jadi dari apa yang Allah terangkan, ya, sebelum kaki kita turun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat, ya, menciptakan juga jin. Kemudian setelah itu Allah menciptakan manusia. Dan Allah memberitahukan kepada para malaikat bahwa Allah akan menempatkan makhluk yang berstatus sebagai khalifah yang diberikan amanat kepercayaan kebebasan untuk menempati permukaan bumi. Malaikat sebagai hamba yang suci yang tidak pernah sama sekali terfikir melakukan kemaksiatan terkejut. Apa kamu akan tempatkan di muka bumi makhluk yang berpotensi merusak dan menumpahkan darah? Karena dengan kebebasan dan pilihan yang diberikan kepada mereka, malaikat merasa bahwa manusia dapat menyalahgunakan kebebasan tersebut. Karena ada pilihan, ya, berarti ada kebaikan, ada keburukan kan? Ada nafsu, juga ada akal yang sehat. Kecurigaan dan dugaan malaikat bukan tidak pada tempatnya, tapi malaikat hanya mengarah kepada dugaan yang negatif tanpa sama sekali melihat bahwa di sisi yang lain terdapat manusia-manusia mengorbankan dirinya demi keadilan, demi kebenaran, demi menyelamatkan umat manusia. Jadi malaikat hanya melihat dari sisi negatif. Padahal di samping iblis, di samping syaitan dan para pengikutnya, terdapat manusia-manusia yang bersabar, menderita untuk kebahagiaan manusia. Mereka berpuasa dari mulai pagi hari hingga malam hari, bangun di waktu malam, mereka berdakwah, mereka berinfak. Padahal mereka juga punya kecintaan pada harta. Mereka juga punya kecintaan terhadap berbagai macam kesenangan hidup. Tapi ini tidak memalingkan mereka dari Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Kalau malaikat taat kepada Allah, bertasbih dan tidak pernah menentang Allah, karena memang tidak ada sama sekali naluri pembangkangan, tidak ada nafsu. Tapi manusia ini yang taat kepada Allah, yang meninggalkan makan, minum, bahkan mengorbankan harta yang dikumpulkan dengan susah payah, bahkan nyawanya untuk tegaknya kebenaran keadilan, ini betul-betul amat menakjubkan. Jadi manusia bisa saja menyalahgunakan pilihan yang menjadi syaitan dan iblis, atau manusia yang tidak melupakan Allah dan tujuan hidupnya. Dia rela mengorbankan dirinya dan dunianya sebagaimana yang dicontohkan Ibrahim dalam kehidupannya. Nah, kalau kita lihat dari cerita yang Allah ceritakan kepada kita, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 3 makhluk di sini. 1 malaikat, jin, kemudian manusia. Malaikat tidak termasuk dalam kategori khilafah, tapi jin dan manusia merupakan makhluk-makhluk yang berstatus sebagai khalifah. Oleh karena itu Allah berbicara kepada mereka.
Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai jin dan manusia, manakah dari nikmat Tuhan kalian yang kalian ingkari? Manakah dari nikmat Tuhan kalian yang kalian ingkari? Kemudian Allah juga menyebutkan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Satu surga yang disediakan untuk manusia, begitu pula untuk jin. Untuk jin. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama di sini, status jin sama manusia sama sebetulnya. Sebagaimana Adam beranak pinak, begitu juga jin juga beranak pinak. Sebagaimana kesaksian Al-Quran, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Apa kalian akan menjadikan siapa? Iblis dan anak keturunannya sebagai wali-wali kalian dengan meninggalkan Allah. Betapa buruknya pengganti yang kalian pilih. Nah, di sini kita lihat bahwasannya sebagaimana manusia juga beranak pinang berkembang, begitu pula jin beranak pinang dan berkembang biak. Nah, tidak semua keturunan iblis menjadi iblis. Begitu pula tidak semua keturunan Adam menjadi hamba-hamba yang soleh. Di antara keturunan anak-anak Adam kita saksikan baik di Indonesia, baik di negara Arab, di mana-mana tempat terdapat penjahat-penjahat, terdapat manusia-manusia durjana yang rela mengorbankan nyawa sesama manusia, menumpahkan darah, mengumpulkan harta benda walaupun di atas jeritan rintihan ratapan rakyat. Banyak juga ulama-ulama yang berilmu, tapi ternyata mereka menjadi corong-corong dan anjing-anjing kekuasaan. Sedangkan dari kalangan jin tidak semuanya mengikuti jejak kakeknya. Wa anna minna salihun wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara jin ada yang saleh, ada yang tidak. Ini pengakuan dari bangsa jin sendiri. Di antara jin ada yang berserah diri pada Allah, ada juga yang menentang dan membangkang. Jadi iman bukan karena keturunan, kekafiran juga bukan karena keturunan, tergantung pilihan masing-masing. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dari permulaan menciptakan iblis, tapi Allah menciptakan jin. Allah dari permulaan tidak pernah menciptakan syaitan, tapi Allah menciptakan jin dan manusia. Di antara jin dan manusia ada yang menjadikan diri mereka sebagai syaitan. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, pertanyaannya kalau misalkan jin dan setan itu pada hakikatnya Allah tidak ciptakan, itu hanya kata sifat yang terdiri dari jin sendiri atau terdiri dari manusia yang perilakunya adalah setan gitu, sifatnya adalah iblis. Ya, sifatnya iblis. Nah, mereka itu dari kalangan jin yang kita sifati sebagai iblis, yang mempunyai kekuatan perilaku seperti setan. Ini kan Allah terangkan juga dari manusia dan jin. Dan mereka Allah terangkan di dalam surat Al-A'raf ayat 17 akan mendatangi sumala'atiyannahum, menggoda sumala'atiyannahum. Ini berbicara tentang iblis nih. Iblis ya. Dedengkot iblis. Fabima aghwaytani ya. La aqudanna lahum sirataka fabima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ini sumpah dari iblis di hadapan Allah ketika mendapatkan penangguhan. Ini kan juga berlaku juga pada ada keturunannya nanti. Oleh karena itu ada yang mengikuti siapa? Ada yang mengikuti iblis, perintah-perintah dan pesannya. Ada yang menolak untuk mengikuti. Begitu juga manusia. Ada yang mengikuti kakeknya beriman pada Allah, mengikuti jejak para nabi. Ada juga yang mengikuti apa? Iblis dan bujuk rayu. Nah, kalau lihat sejarahnya Ustadz, iblis ini kan ya jin tadi kan pinter banget. Lebih dari profesor, lebih dari syekh gitu kan. Nah, istilahnya itu kan masa lalu. Kan sekarang ini adalah kita berhadapan dengan anak cucunya iblis dan setan sekarang ini. Banyak dari kalangan ilmuwan, profesor, doktor sekarang kita saksikan mengemban amanah sebagai anggota legislator atau eksekutif, tapi nggak jauh juga dengan perbuatannya dengan setan yang akan menggoda, menggerogoti dan membuat kita rakyat awam ini juga susah untuk sekarang ini kan kita susah untuk bernafas saja susah Ustaz. Zaman dulu orang batuk nggak ada deliknya, sekarang ini bersin dan batuk bisa masuk penjara Ustaz. Ada kasus seperti di Madura,
Di Madura ini orang duduk-duduk minum kopi bareng-bareng sama. Semenjak sekarang ini kecurigaan antar kita yang begitu intens dan tinggi. Setelah itu kawannya itu batuk dan bersin. Ternyata di Madura dibacok, Ustaz. Karena gara-gara batuk itu saja. Nah ini kan yang pembacok itu jelas dia masuk kategori setan dan iblis kan itu. Jadi sebenarnya begini. Nah selanjutnya Ustaz ini, siapakah dengan kondisi yang seperti ini yang sangat sangat susah? Siapakah yang Allah selamatkan? Kalau mengaca pada ayatnya, ini dari segala arah, depan, belakang, kanan, kiri, tapi Allah menjelaskan tidak ada dari atas dan bawah, Ustaz. Wala tajidu aktsarahum syakirin itu. Nah, makna syakirin ini apakah sama dengan makna al-mukhlisin, Ustaz? Kita berhadapan dengan iblis yang sampai sekarang masih hidup. Dengan bala tentara dan pasukannya. Yang menghiasi amal-amal yang buruk, memberikan janji-janji dan iming-iming yang penuh dengan kenikmatan. Apalagi dengan pengalaman yang begitu lama kan. Yakin bahwa trik mereka, kiat mereka dalam menyesatkan, menipu manusia ini semakin semakin canggih. Tapi bagaimanapun canggihnya, bagaimanapun pandainya iblis tidak berdaya di hadapan kekuasaan Allah. Oleh karena itu Allah menjelaskan di hadapan iblis, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Allah menjawab iblis ketika dia bersumpah akan menyesatkan umat manusia. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba-hambaku yang mengabdi padaku, yang mengakui aku sebagai Tuhannya, engkau tidak akan punya kekuasaan atas mereka. Wa kafa bi rabbika wakila. Dan cukup sebagai Tuhanmu yang akan mewakili mereka dalam menghadapi kamu. Yang akan melindungi mereka dari bujuk rayu kamu. Kemudian Allah menambahkan juga, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Kekuasaan syaitan pada dua golongan. Satu, kepada yang menjadikan syaitan sebagai walinya. Yang kedua, orang yang mempersekutukan Allah. Dua golongan ini adalah abdi-abdi syaitan. Oleh karena itu dalam surah Al-Baqarah setelah ayatul kursi Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah adalah wali, pelindung, pembela, penjaga yang akan membela, melindungi, menjaga orang yang beriman. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan perlindungan Allah? Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi wali kita? Jawabannya, kalau kita menjadikan Allah sebagai wali kita, Allah akan melindungi kita. Jadi persyaratannya kita harus menjadikan Allah sebagai wali kita dulu. Begitu kita menjadikan Allah sebagai wali kita, Allah akan menjadi wali kita. Kalau kita datang memohon pada Allah untuk menjadi wali kita, Allah akan menyambut permintaan kita. Oleh karena itu Allah menjelaskan yang terbebas dari ketakutan, kesedihan, yang aman hidup mereka adalah mereka-mereka yang menjadikan Allah sebagai wali mereka. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum bihsanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak akan mengalami ketakutan, kesedihan. Wali Allah ini bukan seperti yang difahami kebanyakan orang, yang bisa mengubah besi menjadi emas, yang bisa terbang di angkasa, yang bisa meramal hal-hal yang gaib. Ini semua nggak ada hubungannya sama sekali. Wali Allah itu yang menjadikan Allah sebagai walinya dalam hidupnya. Mentaati perintah Allah, mengikuti petunjuknya, bertakwa kepadanya, dan menempatkan Allah dalam jiwanya itu pada kedudukan yang terdepan. Karena kata wali dalam bahasa Arab artinya apa? Di saat ana menjadikan seorang sebagai wali, berarti di hati ana dia yang terdekat. Tidak ada yang memisahkan di antara keduanya. Nah, Allah dalam Al-Quran menyebutkan bahwasannya yang wajib untuk kita jadikan wali, siapa? Pertama Allah, kedua Rasulnya, ketiga orang yang beriman. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali kalian adalah Allah. Jadi Allah
harus berada dalam skala prioritas, di mana tidak ada yang lebih dekat antara kita dengan Allah. Kemudian setelah itu Rasulnya, kita menjadikan Rasul sebagai walinya karena dia menghubungkan kita dengan Allah. Kemudian orang yang beriman, merekalah saudara-saudara kita, kita hidup bersama mereka dengan menjalankan perintah Allah, mengikuti petunjuknya. Tidak boleh kita gantikan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Karena begitu kita jadikan orang yang tidak beriman sebagai wali kita bisa menerima aturan-aturan dan cara hidup yang tidak sesuai dengan apa? Dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah adalah wali orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Bisa nggak syaitan menghalangi? Nggak bisa. Walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, wali-wali mereka bukan satu. Awliya'uhumut taghut. Wali-wali mereka adalah taghut. Taghut ini apa? Dalam bahasa Arab kata tughyan adalah gambaran sesuatu yang melampaui batas, yang keluar dari kebenaran. Kalau gelombang mengamuk dikatakan tagha alma. Kalau orang yang kehilangan akalnya keluar dari kebenaran dikatakan juga tagha wa tajabbar. Jadi taghut ini sighah mubalaghahnya, superlatifnya. Jadi orang-orang kafir ini mengikuti segala hal yang menyimpang keluar dari kebenaran, bahkan yang menjerumuskan mereka dalam kesesatan. Tapi kalau kita menjadikan Allah sebagai wali kita, kita percayakan hidup kita padanya, maka pada saat tersebut siapa yang kuasa membahayakan kita? Nah, ketika syaitan bersumpah di hadapan Allah, setelah Allah mengatakan bahwa kamu termasuk makhluk yang ditangguhkan, syaitan berkata, Fabima aghwaytani. Fabima Aghwaytani. aghwa yughi apa? Menyesatkan, menyelewengkan. Jadi syaitan sudah berbuat salah, menuduh Allah yang menyelewengkan dia. Oleh karena itu, dedengkot al-jabariyah, fatalisme, adalah syaitan. Jadi kalau ada orang Islam meyakini bahwasannya dirinya tidak punya kemerdekaan, tidak punya kebebasan, dikendalikan oleh Allah, berarti dia telah menjadikan syaitan sebagai wali. Jadi karena kamu ya Allah telah menyesatkan saya, padahal Allah telah menunjukkan jalannya, tapi dia pilih pembangkangan kesesatan. Kalau Nabi Adam dia berbuat salah, dia mengakui kesalahannya. Karena kamu menyesatkan saya, fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan selalu duduk di jalan-jalan yang lurus. Kalau ada orang mau lewat, dihalau. Adapun jalan-jalan yang nggak lurus, malah syaitan dorong. Kalau perlu pinjam uang, ditalangin. Betul nggak? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Kemudian aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dari kanan maupun kiri. Artinya dari seluruh arah. Dari anak, dari istri, dari usaha, dari teman. Dari seluruh arah syaitan akan datang. Gak berhasil langsung, dikilik istrinya. Istri gak kena, anak. Anak bisa menjadi penyebab. Tidak berhasil dengan relasi teman-teman. Habis bagaimana? Kalau anak gak ikutin, dijauhin sama relasi sama teman-teman. Jadi syaitan menggunakan berbagai macam cara. Dari seluruh arah kecuali dua arah. Satu dari atas, kedua dari bawah. Selagi hamba selalu menadahkan tangannya mohon pada Allah, atau sujud di hadapannya tidak menyombongkan diri, syaitan tidak akan berdaya. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan menjumpai kebanyakan mereka bersyukur padamu. Ternyata sumpah iblis sebagian benar. Walaqad saddaqa alaihim walaqad saddaqa iblis alaihim dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal. Ternyata dugaan iblis, prediksi iblis terhadap manusia ini benar. Kebanyakan orang lebih suka bergabung dengan iblis daripada kepada apa? Kepada orang-orang yang berada di jalan Allah. Oleh karena itu Allah bersumpah bahwa Allah akan memenuh sesakan api neraka jahanam dari mereka yang mengikuti iblis. Tapi kalau surga nggak digambarkan sesak, kalau neraka sesak, sudah panas, manusianya berjubel-jubel, bayangkan coba. Walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in.
Ini bukan dari semua manusia dan jin, tidak. Dari mereka yang ingkar, yang mengikuti kakek mereka. Jadi yang mengherankan, iblis telah menyesatkan, menggelincirkan kakek dan nenek mereka, tapi ternyata yang percaya sama mulut iblis banyak. Seperti banyak umat Islam percaya kepada janji-janji palsu yang disampaikan oleh mereka-mereka yang berkampanye dengan janji-janji yang indah, begitu naik ke atas lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, sampai sekarang kita saksikan tipu daya yang dilakukan iblis masih terus berlangsung. Dan ini bukan hanya bisa mengenai orang-orang bodoh, bahkan tidak sedikit orang-orang yang berilmu, ulama-ulama dengan trik dan kiat iblis berhasil menggelincirkan mereka dari kebenaran. Jadi kita lihat dari apa yang tadi ajukan Ustaz Alfan, bahwasannya orang-orang yang selamat hanyalah mereka yang menjadikan Allah sebagai walinya. Begitu dia menjadikan Allah sebagai walinya, membuktikan rasa syukurnya kepada Allah. Dia berasal dari Allah, hidup di bawah naungan rahmat Allah, masa dia berpaling dari Allah kepada selain. Jadi firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur ini sebetulnya apa? Syukur ini ya mengungkapkan akan keadaan seorang hamba yang tahu dari mana dirinya berasal. Bagaimana dia hidup dalam kehidupan dunia ini. Dengan rahmat kasihnya, kemana dia akan pergi. Dengan menyadari hal ini, membuat dirinya malu di hadapan Allah. Bersyukur kepadanya. Tidak terdapat rasa buruk sangka sedikit pun. Dia menerima petunjuk Allah dengan penuh keyakinan bahwa ini merupakan jalan yang terbaik. Dia tidak mempercayai janji-janji syaitan. Oleh karena itu, orang yang bersyukur yang akan selamat. Begitu juga dalam ayat yang lain, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Karena kamu menyesatkan saya. Bayangkan, dia tuduh Allah yang menyesatkan dirinya. Aku akan menghiasi di hadapan mereka segala keburukan di muka bumi menjadi indah. Orang memandang kebebasan seks atau seks bebas, homoseksual, lesbian, gaya hidup ya yang sedang berlangsung pada saatnya membuat orang lupa kepada Allah, dianggap ini merupakan hal yang benar. Tapi orang yang tidak mau mengikuti gaya hidup ini orang-orang terkebelakang, tertinggal. Wala ughwiyannahum ajmain, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba kamu yang diselamatkan oleh Allah. Akhlasa yukhlisu artinya mengikhlaskan diri kepada Allah. Tapi kalau ukhlisa yukhlasu itu merupakan kata kerja bentuk pasif, sedangkan isim maf'ulnya mukhlas. Allah sebutkan Nabi Musa sebagai apa? Hamba yang mukhlas. Artinya apa? Diselamatkan Allah dari kejaran buruan Fir'aun karena keikhlasan dirinya pada Allah. Nabi Allah Yusuf diselamatkan dari tipu daya wanita yang membuat perangkap karena keikhlasannya kepada Allah. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Begitu juga Yusuf termasuk min ibadillahil mukhlasin. Begitu juga syaitan menyebutkan illa ibadaka minhumul mukhlasin, yang selamat dari godaanku hanya orang yang diselamatkan, dilindungi oleh Engkau ya Allah. Itu mereka yang mengikhlaskan diri mereka kepada Engkau, mensyukuri nikmat-Mu. Kalau misalkan yang diselamatkan oleh Allah hanyalah orang-orang yang ikhlas, mukhlis gitu kan. Nah kalau ini ditarik korelasinya kepada sekarang ini tentang administrasi negara, jabatan. Kita tahu bahwa jabatan tertentu itu nggak ada yang murni, Ustaz. Sebut saja misalkan kepala sekolah, sebut saja misalkan kepala apa kek di departemen itu semuanya penuh rancu dengan remeng-remeng praktek jual beli jabatan. Nah, apakah orang yang ikhlas itu adalah yang di gunung lalu dia menarik diri dari jabatan itu, sementara administrasi negara kita hidup itu butuh itu, Ustaz. Nah, bagaimana solusinya yang seperti itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan peran manusia sebagai khalifah, berarti mengemban amanat yang besar, melangsungkan kehidupan di bumi sesuai dengan petunjuk Allah. Salat merupakan wasilah untuk membersihkan, meluruskan jiwa kita.
Tapi kehidupan secara meluas itu merupakan ladang kita. Baik kita mengemban amanat jabatan dengan lurus dan bersih. Begitu juga sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak, sebagai rakyat biasa, sebagai pedagang, kita terikat dengan tanggung jawab kita sebagai khalifah yang kelak akan ditanya. Dan Allah tidak menginginkan manusia itu hidup di rumah-rumah ibadah yang menjauhkan diri dari manusia, tinggal di menara beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari berbagai macam tugas-tugas dan tantangan kehidupan. Kalau Allah ingin makhluknya seperti ini, Allah tambah saya jumlah malaikat di bumi, nggak perlu ada manusia. Betul nggak? Tapi Allah ingin kita bergelut dengan kehidupan, tapi tetap mempertahankan jati diri kita sebagai hamba yang bersyukur pada Allah. Bukan bersembunyi ya di rumah-rumah ibadat mengasingkan diri kita dari kehidupan manusia, tidak. Oleh karena itu, kalau kita biarkan arena pemerintahan dipenuhi oleh pejabat-pejabat yang korup, kita bertanggung jawab. Nah, kalau kita menjadi pejabat, luruskan hidup kita. Jangan kita mengatakan karena sudah zamannya, sudah budayanya, kalau kita tidak ikut, kita tidak akan kebahagiaan. Kalau tidak ikut, tidak akan mampu menjalankan kehidupan. Ini salah kan? Ini sebuah kesalahan. Ada ucapan sebagai orang dibilang saiki zaman edan. Sing orang melu, orang ketuman. Sekarang katanya zaman gila. Yang nggak ikut apa? Nggak bakal kebagian. Ini kan ucapan bukan ucapan orang yang beriman. Karena orang yang beriman dimanapun dia berada tetap menjaga kelurusan, kebersihan hidupnya. Dan dia akan dihisap dengan sikapnya bukan dengan perbuatan lingkungan dan orang lain. Oleh karena itu ada sebuah riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun ada pembicaraan mengenai sanadnya, tapi isi maknanya ya, merupakan hal yang benar. Oleh karena itu saya gunakan kata ruwiyah, bukan qala. Jangan gunakan kata qala kecuali pada satu hal yang dipastikan kebenarannya. Nah, dari sisi riwayat ya, katakan tidak kuat, tapi dari sisi maknanya cukup betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Dalam riwayat tersebut diriwayatkan dari Nabi kita mengatakan la takunu imma. La takunu imma. In ahsanan nas ahsantum wa in asa'u asa'tum. Jangan kalian jadi orang yang pelin-pelan. Imma itu pelin-pelan. Tiap ketemu orang, ana maak, saya bersama kamu. Ketemu orang brengsek, ana maak. Ketemu pemabok, ana maak. Perzina, ana maak. Ketemu sama ulama, tempat baik-baik, ana juga maak. Jadi yang tidak mau konflik selalu mengikuti kemana angin bertiup. Cari aman. Ya, cari aman. La takunu imma. Jangan kalian jadi orang yang imma. Kalau orang baik, kalian ikut baik. Orang berbuat buruk, kalian ikut berbuat buruk. Walakin wattidu anfusakum, tapi teguhkan diri kalian. In ahsanan nas antuhsinu. Kalau orang berbuat baik, kalian berbuat yang lebih baik. Wa in asa'u Allah tadzlimu. Kalau mereka berbuat buruk, kamu jangan berbuat aniaya. Jangan kepribadian kamu dipengaruhi oleh lingkungan. Dimanapun kamu berada sebagai hamba Allah, tempatkan diri kamu dalam keridhaannya. Kalau kamu melihat kesalahan, ingatkan. Kalau mereka tetap dalam sikap mereka, kamu tidak bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian. Perbuatan-perbuatan orang lain yang menyimpang tidak benar tidak akan membahayakan kalian. Kalau kalian tetap dalam petunjuk Allah, dengan syarat kalian memberikan peringatan beramar ma'ruf. Jangan lakukan ini, perbuatan tidak benar. Setelah kita peringatkan dia masih melakukan, maka kita bebas dari tanggung jawab. Jadi kesimpulannya Ustaz Alfan, dalam hal ini kita sebagai orang yang beriman, kita betul-betul wajib untuk menjaga diri kita dalam kebenaran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada orang bertanya, saya sebagai seorang hakim diminta untuk memutuskan hukum dan aturan. Sedangkan hukum dan aturannya sebahagian bertentangan dengan hukum Islam. Jadi seorang hakim hanya menjalankan undang-undang yang telah diputuskan oleh apa? Oleh wakil-wakil rakyat.
Kalau saya tidak tampil, banyak orang yang teraniaya karena banyak hakim-hakim yang siap untuk menerima suap. Jaksa juga banyak yang menerima suap. Betul enggak? Bagaimana kira-kira? Kamu tetap dalam posisi kamu, tegakkan keadilan semaksimal kemampuan kamu, yang di luar kemampuan kamu, ya, kamu tidak bertanggung jawab. Karena kalau sampai ranah hukum ditinggalkan, akhirnya yang menjadi hakim-hakim serigala. Umat menjadi korban. Jadi ranah hukum tetap harus direbut, apalagi perekonomian. Supaya kita betul-betul yang menentukan kebijakan. Tapi karena kita ribut gara-gara kunut, tarawih, puasa di bulan Sya'ban, puasa di bulan-bulan haram, dipersoalkan. Akhirnya apa? Ranah kehidupan yang sebenarnya kita abaikan. Sedangkan kita masih bermain-main dalam apa? Dalam urusan yang tidak pernah sekalipun dibicarakan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi nggak pernah bicarakan. Pernah nggak Nabi mengajak sahabat berdebat masalah kunut, masalah tarawih? Kalau ditinggalkan tarawihnya, ya, katakan kunut tidak kunut, nggak menjadi soal. Tapi ada orang-orang yang memang apa? Yang memang hatinya lecek. Hatinya apa? Lecek, jiwanya sakit. Sakit mending kalau mereka tahu diri mereka sakit, berusaha mengobati diri mereka. Ini sudah sakit, menularkan penyakitnya pada orang. Lebih berbahaya karena kalau orang batuk-batuk, orang berhati-hati. Kalau orang lagi flu, batuk, kalau orang demam tahu. Tapi kalau orang seperti ini dianggap sehat. Orang menganggap dia sehat, ya, membaca ayat Allah, membaca juga sunnah Rasulullah. Padahal yang disebarkan penyakit yang memecah belah umat, melemahkan kekuatan mereka. Akhirnya posisi-posisi strategis dikuasai oleh siapa? Oleh bala tentara syaitan. Sedangkan umat Islam masih sibuk ribut dalam persoalan-persoalan yang tidak berarti. Padahal Allah mengatakan yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nabi mengatakan basyiru wala tunaffiru wa yassiru wala tu'assiru ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tapi semenjak agama pindah ke tangan-tangan orang sakit ini, agama menjadi sulit. Gara-gara jenggot berantem. Gara-gara celana cingkrang berantem. Gara-gara gambar, foto, berantem. Padahal pada masa Nabi ini semua bukan merupakan persoalan-persoalan yang menjadi lubuk dari dakwah beliau. Beliau mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mengajak manusia kembali kepada Allah, menjauhkan diri dari kesombongan, dari keingkaran, demikian pula dari kebanggaan, dan mengajak umat untuk bersatu berpegang pada kalimat Allah, bukan berpecah belah, bercerai-berai. Seorang mungkin ingin mengajukan tambahan, masukan? Iya, itu yang jadi permasalahan itu. Kenapa gitu manusia ini kok gak sadar-sadar gitu ya? Gitu maksudnya. Kondisi COVID seperti ini banyak memanfaatkan ya untuk mendapatkan hal sebanyak-banyaknya, bukan menolong. Berarti kan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Itu dia itu bagaimana bisa menyadarkan mereka itu supaya kembali kepada jalan yang benar ini gitu. Tugas para nabi, tugas para ulama itu menerangkan, menyampaikan yang hak dan mengingatkan manusia dari perbuatan yang batil. Tapi pilihan dan pelaksanaan kembali kepada siapa? Kepada mereka. Oleh karena itu Allah perintahkan para nabi untuk memberikan peringatan, menjadikan mereka sebagai pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira bagi yang menyambut seruan Allah. Tapi nabi tidak berkuasa untuk memasukkan hidayah ke dalam hati manusia. Oleh karena itu orang seperti Abu Lahab kan paman nabi. Bahkan ketika Nabi lahir dia termasuk orang yang bergembira. Tapi Nabi tidak berdaya memberikan hidayah kepada Abu Lahab. Tahu-tahu hidayah Allah berikan kepada Bilal, Salman, Suhaib Ar-Rumi, Khabbab Ibnul Arab. Ya. Kemudian juga kepada Ibnu Ummi Maktum yang tidak melihat kedua matanya tapi hatinya melihat. Kayak aneh kan? Artinya berdasarkan kebiasaan manusia, kalau orang punya kebaikan biasanya orang yang dekat dengan dirinya yang menyambut. Tapi karena hidayah itu ditentukan oleh Allah. Maksudnya apa? Ditentukan oleh Allah agar pembahagiannya adil. Kalau ditentukan oleh manusia, contohnya, kalau seandainya saya menguasai hidayah untuk masuk ke dalam hati manusia, siapa yang pertama saya pilih? Keluarga. Ustaz Otong pokoknya, Ustaz Alfan. Kira-kira akan mengutamakan keluarga enggak? Yang dekat, orang kita cintai kan? Nah, padahal masih banyak orang yang lebih berhak untuk menerima hidayah dari Allah dibandingkan anak keluarga kita.
Oleh karena itu Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak dapat memasukkan hidayah ke dalam hati orang yang kamu suka. Walakinnallaha yahdi man yasha, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ada sebagian orang mengatakan bahwa ayat ini turun ya, menjelaskan keadaan ayah ibu Rasulullah. Ayah ibu Rasulullah meninggal jauh-jauh hari ketika Nabi belum menjadi Nabi, masih anak-anak. Tidak pernah mendengarkan ayat Allah dibacakan pada mereka. Dan Allah mengatakan bahwa Allah tidak akan menyiksa satu kaum sampai mengirim seorang Rasul kepada mereka. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dzalika la alam yakun rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun. Allah tidak akan membinasakan satu kaum dengan aniaya, sedangkan apa? Penduduknya dalam keadaan apa? Dalam keadaan ghafil, belum pernah mendapatkan peringatan. Jadi ayat ini tidak berlaku untuk mereka. Begitu juga berkaitan dengan Abu Thalib. Yang meriwayatkan hadis berkaitan dengan ayat ini seorang yang tidak pernah ketemu Abu Thalib. Tidak ada perantara, ya, tidak ada perantara karena antara masuk Islamnya, ya, yang meriwayatkan ini dan wafatnya Abu Thalib panjang waktunya. Kemudian dia meriwayatkan saat kematian Abu Thalib bersama Abu Jahal dan rombongan yang mengatakan bahwa saya mengikuti jejak langkah orang-orang tua saya. Lalu kita bertanya, dia tidak pernah bertemu, tidak pernah melihat. Siapa yang memberitahukan dia? Itu namanya dalam riwayat tadlis. Kalau kita meriwayatkan satu kejadian yang tidak kita alami sendiri, tanpa perantara, itu namanya tadlis. Berarti hadis ini merupakan hadis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ayat ini sebetulnya kalau kita baca sebelumnya, berbicara mengenai ahli kitab dan lain sebagainya. Dan Allah juga menegaskan pada Rasulnya, hidayah itu Allah yang menentukan siapa yang berhak. Karena Allah yang maha tahu. Maha tahu apa yang di hati manusia. Kalau Nabi kan melihat yang di luar. Nabi menyampaikan, tapi yang menerima hidayah Allah yang menentukan. Ketika Nabi mengumumkan hidayahnya, Abu Lahab menolak, Bilal menyambut. Betul enggak? Abu Jahal menolak, Salman Al-Farisi yang dari Persia beriman. Hafid yang dari Flores menyambut beriman. Betul enggak? Neza yang dari mana? Semarang. Ustaz Otong dari Sumedang. Ustaz Alfan dari Malang menyambut. Coba ketemu Rasul enggak? Tidak. Betul enggak? Tapi Allah kasih mendapatkan hidayah. Abu Lahab yang lihat Rasul. Abu Jahal yang saben dino ketemu Rasul, gak mendapatkan hidayah. Berarti apa? Hidayah itu yang menentukan. Oh, kalau hidayah di tangan manusia kita kebagian gak? Kebagian gak? Gak bakal kebagian. Kita saksikan sumbangan untuk apa? Untuk orang-orang susah aja. Yang nerima banyak, orang susah gak terima. Yang nerima malah kolega. Betul enggak? Yang dekat sama pejabat-pejabat mereka terima, rakyat kebanyakan tidak menerima. Sampai di satu kampung yang paling unik, tokoh-tokoh masyarakat menerima bersama anak-anaknya, orang-orang kampung yang susah gak kebagian sama sekali. Oleh karena itu, Allah mengambil kebijakan hidayah di tangan Allah. Nabi, para rasul, para ulama menyampaikan risalah Allah. Oleh karena itu, walaupun bapaknya kiai, orang alim besar, belum tentu anaknya mengikuti orang tuanya. Betul enggak? Oleh karena itu, anak Abu Jahal, Ikrimah beriman. Anak Abu Lahab beriman. Abdullah bin Ubay bin Salul, rajanya dan dekotnya orang munafik, anaknya beriman. Bahkan diminta pada Rasulullah, kalau Rasulullah berencana untuk membunuh orang tuanya karena kemunafikannya, dia siap ingin menjadi pelakunya. Jadi soal hidayah bukan warisan. Bukan warisan, bukan pilihan manusia. Jadi kita menyampaikan amanat Allah, diterima tidak diterima, itu bukan apa. Oleh karena itu Nabi Lut tidak disalahkan karena umatnya tidak menerima. Karena Nabi Lut umat yang beriman cuma dia sama keluarganya. Anak-anaknya, ya. Sedangkan istrinya bergabung dengan mereka. Nabi Nuh juga begitu, istri sama anak bergabung dengan musuh-musuh Allah. Kita melihat. Apalagi kita Ustadz. Apalagi jadi Ustadz jangan menyesuaikan dakwahnya dengan budaya, tradisi, kebiasaan satu kaum. Akhirnya yang berkembang budaya, ya, sedangkan agamanya hilang keindahannya. Jadi sampaikan amanat Allah apa adanya sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Justru yang terjadi sekarang Ustadznya menyesuaikan keinginan audien, Ustadz, supaya diundang lagi. Itulah makanya kan Ustadz, ya, kalau kita lihat sebetulnya
sebagian mereka nasibnya paling mengenaskan. Dia berdakwah keliling capek-capek cuma terima amplop ya, yang tidak berarti, tapi di akhirat sebelum penyembah berhala dia yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ustadz diukur dengan apa? Dengan harta yang dikumpulkan, dengan juga popularitasnya, di mana-mana diundang, kemudian orang menghadiri majelisnya. Ini bukan pertanda bahwa orang ini orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang diridhai Allah yang menyampaikan amanat risalah Allah sebagaimana adanya, seperti yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lingkungan baik buruk tetap di dalam pendiriannya, dalam keridhaan Allah. Jangan kalau dakwahnya ramai disambut orang dia senang. Kalau dia menjumpai yang hadir hanya sedikit dia berduka, bersedih hati ya. Seharusnya kita menyampaikan dakwah Allah sedikit banyak kita sampaikan apa adanya. Baik dijemput tidak dijemput, kita menyampaikan dakwah Allah. Baik kita diberikan hadiah atau kita mengeluarkan. Kalau orang yang berdakwah dengan membawa misi, dia tidak sayang-sayang mengeluarkan miliknya untuk berjalan di jalan. Lalu orang bertanya, kita juga kan manusia, kita juga kan butuh hidup. Kalau kamu bekerja untuk Allah, masa kamu ragu? Kalau gaji orang yang kerja sama konglomerat, sama pejabat tinggi besar, masa kamu ragu? Yang penting ikhlaskan diri kamu, kamu akan mendapatkan lebih daripada apa yang kamu bayangkan. Saya kira mungkin sudah cukup. Insya Allah kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan dengan mengenal syaitan, kita tidak mengikuti gaya hidup syaitan. Amin. Insya Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Ikhwan Akhwat, renungan di bawah naungan Al-Quran dalam kajian Ulumul Quran spesial. Untuk hari ini hadir Ustadz Husain Alatas seperti biasa, juga Ustadz Otong dan Ustadz Alvan Sunardi. Di kesempatan ini Ikhwan Akhwat, semoga kita dapat memetik pelajaran dan ibroh dari kajian dan dialog di Ulumul Quran di kesempatan ini, dan juga semoga kita semua termasuk golongan yang ikhlas, yang diselamatkan oleh Allah dari tipu daya setan yang tadi disampaikan oleh Ustaz Husain. Baik, akhirnya saya yang bertugas, Rizal Al-Haq, ada Hafid, Neza, dan Fikri undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.